Kecerdasan Abu Nawas, kisah lucu di istana. Salah satu cerita lucu tentang Abu Nawas dan Raja adalah ketika Raja memutuskan untuk menguji kecerdasan Abu Nawas. Raja menempatkan dua mangkuk di depannya, satu berisi anggur dan yang lainnya berisi air. Raja bertanya kepada Abu Nawas, mana yang lebih baik, anggur atau air? Abu Nawas menjawab dengan cerdik, tentu saja, yang lebih baik adalah anggur, karena setiap kali Anda minum air, Anda selalu merasa haus, tetapi dengan anggur, Anda akan merasa bahagia. Raja tertawa terpingkal-pingkal atas jawaban tersebut. Suatu hari, Baginda Raja ingin menguji kecerdasan Abu Nawas, jadi dia memanggilnya ke istana. Abu Nawas, saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan kepadamu, kata Baginda Raja. Tentu saja, Baginda Raja. Apa yang bisa saya bantu? Jawab Abu Nawas. Jika kamu bisa menjawab dengan benar, aku akan memberimu hadiah yang besar. Jadi, jawablah dengan bijaksana. Mana yang lebih berat, 1 kilogram kapas atau 1 kilogram besi? Tanya Baginda Raja. Abu Nawas, dengan senyum lebar, menjawab, tentu saja, Baginda Raja, keduanya sama beratnya, 1 kilogram. Raja, sedikit terkejut dengan jawaban itu, bertanya, bagaimana bisa begitu? Abu Nawas, sambil tertawa, menjelaskan, karena keduanya sama-sama 1 kilogram, Baginda Raja. Raja tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban cerdas Abu Nawas. Baiklah, Abu Nawas, kamu memang pandai. Sekarang, apakah ada yang bisa kamu minta sebagai hadiah? Terima kasih, Baginda Raja. Saya hanya ingin meminta izin untuk pergi dan bermain-main di pasar, jawab Abu Nawas. Baginda Raja tertawa geli, memberikan izin kepada Abu Nawas untuk pergi, sambil merasa senang dengan kecerdasan dan humor Abu Nawas. Setelah beberapa hari, Abu Nawas kembali ke istana dengan wajah ceria. Abu Nawas, apa yang membuatmu begitu ceria hari ini? Tanya Baginda Raja. Abu Nawas dengan tersenyum menjawab, maafkan aku, Baginda Raja, tetapi aku memiliki cerita yang ingin kubicarakan denganmu. Baginda Raja berkata, ceritakanlah, Abu Nawas. Abu Nawas menjawab, ketika aku pergi ke pasar, aku melihat seekor keledai yang sangat cerdik. Dia bisa menjawab semua pertanyaan yang diajukan orang-orang. Raja tertarik, bertanya, benarkah? Apa yang dia bisa jawab? Abu Nawas menjawab, orang-orang bertanya padanya tentang matematika, ilmu pengetahuan, dan bahkan tentang politik, dan dia menjawab semuanya dengan benar. Baginda Raja berkata, luar biasa. Aku ingin bertemu dengan keledai itu. Bawalah dia ke sini. Abu Nawas dengan senyum misterius, menjawab, sayangnya, Baginda Raja, keledai itu tidak bisa datang. Dia memiliki tugas yang penting di pasar. Raja merasa kecewa, bertanya, apa tugasnya? Abu Nawas menjawab, dia menjadi keledai tungganganku, membawa barang-barang yang kubeli di pasar. Raja tertawa terpingkal-pingkal mendengar kisah itu, mengakui bahwa Abu Nawas memang pandai dalam menyampaikan humor dengan cerdik. Abu Nawas, kau benar-benar membuatku tertawa. Terima kasih atas ceritamu yang menghibur, kata Baginda Raja. Sama-sama, Baginda Raja. Senang bisa membuatmu tertawa, jawab Abu Nawas. Kisah ini memiliki beberapa makna yang dapat dipetik. 1. Kecerdasan dan kreativitas. Abu Nawas menunjukkan kecerdasan dan kreativitasnya dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Raja. Dia tidak hanya memberikan jawaban yang logis, tetapi juga menggunakan humor untuk membuat jawabannya lebih menarik. 2. Harga diri.
meskipun Abu Nawas seringkali terlibat dalam kelucuan, dia tidak pernah kehilangan harga dirinya. Dia menggunakan kecerdasannya untuk menjaga harga dirinya sambil tetap menghibur. 3. Kehumasan manusia. Meskipun raja adalah seorang pemimpin yang sangat berkuasa, dia juga bisa menikmati humor dan kecerdasan dari orang biasa seperti Abu Nawas. Ini menunjukkan bahwa di balik jabatan dan kekuasaan, manusia tetap memiliki sisi kemanusiaan yang bisa dihubungkan. 4. Penyampaian pesan dengan humor. Kisah ini mengajarkan bahwa pesan-pesan penting bisa disampaikan dengan cara yang menyenangkan dan humoris. Abu Nawas tidak hanya menghibur raja dengan ceritanya, tetapi juga menyampaikan pesan-pesan yang mungkin bisa diambil pelajaran dari situ. Kisah selanjutnya. Ketawa di istana. Kisah Abu Nawas dan Baginda Raja. Abu Nawas selalu memiliki cara unik untuk menghibur Baginda Raja. Suatu hari, Raja meminta Abu Nawas untuk menunjukkan kemampuannya dalam membuat minuman terbaik di kerajaan. Abu Nawas, yang selalu suka bercanda, memutuskan untuk membuat minuman baru yang belum pernah ada sebelumnya. Dia mencampur segala sesuatu yang ada di dapur istana, termasuk rempah-rempah, buah-buahan, dan bahkan sedikit bubuk ajaib yang dia temukan di sudut dapur. Ketika Baginda Raja mencicipi minuman itu, dia merasa sangat terkejut. Rasanya benar-benar aneh dan tidak seperti apapun yang pernah dia rasakan sebelumnya. Tapi, untuk menjaga agar suasana tetap ceria, Abu Nawas langsung berkata, "Maafkan saya, Baginda Raja. Sepertinya saya tidak sengaja mencampurkan resep minuman favorit saya dengan resep minuman ajaib dari dunia lain. Tapi, saya yakin, ini akan membuat Anda terbang tinggi di awan semangat." Baginda Raja, meskipun terkejut dengan rasa minuman itu, tertawa terpingkal-pingkal. Dia memutuskan untuk menganggapnya sebagai sebuah kejutan yang menyenangkan dan meminta Abu Nawas untuk tidak membuat minuman semacam itu lagi. Sejak itu, minuman itu diabadikan sebagai minuman Abu Nawas, dan meskipun tidak semua orang menyukainya, ceritanya selalu membuat semua orang tersenyum. Di suatu sore yang cerah di kerajaan, Baginda Raja duduk di singgasana, dihibur oleh Abu Nawas dengan kisah-kisah lucu. "Abu Nawas, kau benar-benar ahli dalam membuatku tertawa. Ceritakan padaku kisah lucu lainnya," puji Baginda Raja pada Abu Nawas. Abu Nawas sambil membungkukkan badan berkata, "Tentu Baginda. Pernahkah Baginda mendengar tentang kucing yang bisa berbicara?" Baginda Raja berkata, "Tidak, aku belum pernah mendengarnya. Ceritakanlah." Abu Nawas sambil tersenyum berkata, "Nah, ada seekor kucing di pasar yang selalu mengeluh tentang hidupnya yang sulit. Suatu hari, dia bertemu dengan seekor tikus yang menawarkan padanya keajaiban. Tikus itu mengatakan, jika kau menari di depan orang, mereka akan memberimu makanan. Jadi, kucing itu pun mencoba, dan apa yang terjadi? Baginda Raja yang penasaran bertanya, "Apa?" Orang-orang malah membawanya ke dokter hewan karena mereka pikir kucing itu gila. Jawab Abu Nawas sambil tertawa. Baginda Raja tertawa keras mendengar cerita itu, dan Abu Nawas merasa senang bisa membuatnya tertawa. Namun, tiba-tiba, Baginda Raja teringat sesuatu. Baginda Raja bertanya, "Abu Nawas, aku mendengar kabar bahwa kau pernah membuat lelucon besar pada menteri kami. Apa yang sebenarnya terjadi?" "Oh Baginda, itu hanya kesalahpahaman kecil. Saya hanya mencoba menghibur beliau dengan sedikit kecerdikan, tetapi sepertinya dia tidak menghargai humor saya," jawab Abu Nawas. Baginda Raja tertawa mendengar jawaban Abu Nawas. "Haha, kau memang punya cara sendiri untuk menghibur orang,
Abu Nawas. Tetapi, jangan lakukan lagi pada pejabat kerajaan. Tentu saja, Baginda, akan kupegang janji itu, jawab Abu Nawas. Mereka berdua tertawa bersama, menikmati keceriaan sore itu di istana kerajaan. Abu Nawas tahu bahwa meskipun kadang-kadang dia bisa membuat kesalahan, Baginda Raja selalu menghargai humor dan kecerdikannya. Mari kita lanjutkan kisahnya. Suatu pagi, Abu Nawas datang ke istana dengan wajah yang tampak sangat serius, membuat semua orang penasaran dengan apa yang akan dia katakan. Abu Nawas berkata, "Maafkan saya, Baginda Raja, tapi saya memiliki berita buruk." Baginda Raja bertanya, "Apa yang terjadi, Abu Nawas? Apakah ada masalah di kerajaan?" "Tidak Baginda, masalahnya adalah, saya lupa membawa topi saya hari ini," jawab Abu Nawas. Baginda Raja dan semua orang di ruangan itu terkejut. Mereka tidak bisa percaya bahwa Abu Nawas membuat kehebohan hanya karena lupa membawa topi. Baginda Raja berkata, Abu Nawas, kau membuatku khawatir. Topi bukanlah masalah besar, kita bisa mencari solusinya." "Sungguh, Baginda Raja, terima kasih. Saya sangat khawatir bahwa saya tidak akan bisa berfungsi tanpa topi saya," jawab Abu Nawas. Baginda Raja tersenyum, merasa lega bahwa masalahnya hanya masalah kecil. Dia tahu bahwa Abu Nawas selalu punya cara unik untuk membuatnya tertawa, bahkan dalam situasi yang tidak terduga sekalipun. Baginda Raja berkata, "Tidak perlu khawatir, Abu Nawas. Kita akan segera mencari topi yang cocok untukmu." Abu Nawas pun kembali tersenyum, merasa lega bahwa Baginda Raja tidak marah padanya karena masalah kecil ini. Mereka berdua kemudian bersama-sama mencari topi yang sesuai untuk Abu Nawas, sambil tertawa dan mengobrol dengan riang. Kisah Abu Nawas dan Baginda Raja mengandung beberapa makna yang dapat diambil. 1. Humor sebagai pelipur lara. Meskipun Abu Nawas seringkali membuat kekacauan atau kesalahan kecil, Baginda Raja selalu menerima kecerdasannya dengan tawa. Ini menggambarkan pentingnya humor sebagai alat untuk mengatasi kesulitan dan menjaga semangat. 2. Kerendahan hati. Meskipun Abu Nawas seringkali bertingkah konyol atau ceroboh, dia selalu siap mengakui kesalahannya dan tidak takut untuk meminta maaf. Sikap ini menunjukkan pentingnya kerendahan hati dalam hubungan antara raja dan penghiburnya. 3. Hubungan antara pemimpin dan penghibur. Hubungan antara Baginda Raja dan Abu Nawas mencerminkan dinamika unik antara pemimpin dan penghibur. Meskipun mereka berada pada posisi yang berbeda, mereka saling menghargai dan menemukan kebahagiaan dalam kehadiran satu sama lain. 4. Kreativitas dalam mengatasi masalah. Ketika Abu Nawas lupa membawa topi, dia menemukan cara untuk mengatasi masalahnya dengan bantuan Baginda Raja. Ini menunjukkan pentingnya kreativitas dan fleksibilitas dalam menghadapi tantangan sehari-hari. Dengan demikian, kisah ini tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan pelajaran tentang hubungan manusia, humor, kerendahan hati, dan kreativitas.